Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan filsafat Pancasila yang dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita SHMH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Nafis Mulki dengan NIM 21320110002. Pendahuluan. Jika berbicara filsafat, seakan-akan berada pada ranah yang sangat abstrak. Pancasila merupakan panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjelaskan sejarah dan konteks yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia, yang merupakan hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan sejarah dan konteks yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia yang memiliki prinsip utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini muncul sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemerintah dan rakyat Indonesia menyebutkan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, namun terbuka bagi semua agama dan keyakinan. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep ini muncul sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemerintah dan rakyat Indonesia menyebutkan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, etika, dan sikap menghargai. Persatuan Indonesia. Konsep ini muncul sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemerintah dan rakyat Indonesia menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat Indonesia, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi bangsa yang kuat. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konsep ini muncul sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemerintah dan rakyat Indonesia menyebutkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan demokrasi adalah panggilan kita untuk berpartisipasi dalam perencanaan masa depan kita sendiri. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini muncul sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemerintah dan rakyat Indonesia menunjukkan ideal pemerataan hak dan kesejahteraan, serta tidak ada perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Pengertian filsafat Pancasila. Kata filsafat berasal dari Yunani, yaitu philein, mencintai, dan sophia, kebijakan. Jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijakan. Akan tetapi, sophia memiliki makna lebih luas dari kebijaksanaan atau wisdom dalam bahasa Inggris. Herodotus, misalnya, menggunakan kata kerja filosofein dalam arti berusaha menemukan. Dalam arti ini, istilah filsafat bermakna kecintaan seseorang untuk mencari tahu dan memuaskan kerinduan intelektualnya lebih dari kebijaksanaan. Pythagoras,
salah satu murid Plato, memahami Sofia sebagai pengetahuan hasil kontemplasi untuk membedakannya dari keterampilan praktis hasil pelatihan teknis yang dimiliki dalam dunia bisnis dan para atlet. Dengan demikian, dalam belajar filsafat, hendaknya berusaha mencari pengetahuan atau kebenaran dalam arti keterampilan praktis. Filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pengertian ini mencakup beberapa hal yakni sebagai berikut. Yang pertama, refleksi kritis dan rasional mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan memperoleh pokok pikiran yang mendasar dan menyeluruh. Dua, sila-sila Pancasila merupakan kesatuan sistem yang utuh, di mana apabila tidak utuh atau sila satu dengan yang lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Tiga, susunan Pancasila dengan sistem yang bulat dan utuh bisa digambarkan sebagai berikut. Sila pertama menjiwai sila kedua, tiga, empat, dan lima. Sila kedua dijiwai sila satu dan menjiwai sila tiga, empat, dan lima. Sila ketiga dijiwai sila satu, dua, dan menjiwai sila empat dan lima. Sila keempat menjiwai sila lima dan dijiwai oleh sila satu, dua, dan tiga. Sila lima dijiwai oleh sila satu, dua, tiga, dan empat. Fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, fungsi filsafat sebagai jiwa bangsa, yang artinya setiap bangsa di dunia memiliki jiwa masing-masing. Hal ini disebut dengan istilah Volkes, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi Indonesia, memiliki Pancasila merupakan jiwa yang memiliki peranan penting untuk kehidupan Indonesia. Dalam jiwa Pancasila sejak kelahirannya, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu pemberi corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda bangsa kita di tengah banyaknya bangsa lain di dunia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berperan sebagai identitas nasional yang diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga muncullah ciri khas bangsa berupa kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, sifat norma hukum di negara Indonesia harus sesuai dan bersumber pada Pancasila. Tidak hanya itu, semua warga negara Indonesia harus patuh terhadapnya. Tidak boleh ada hukum dan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila berperan sebagai nilai dasar, sementara hukum yang dibuat adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila-sila Pancasila tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana dalam susunan tersebut ditunjukkan bahwa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar, kerangka, dan pedoman bagi Indonesia dan tertib hukum di Indonesia, yang pada dasarnya terkandung dalam asas kerohanian Pancasila. Maka Pancasila berperan sebagai asas yang mutlak bagi ketertiban hukum yang mutlak di Indonesia, yang pada akhirnya direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Oleh karena itulah Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental sebagai sumber hukum, berfungsi sebagai wadah yang fleksibel bagi beragam paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang menolak paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti ateisme, kolonialisme, diktatorisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diartikan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan menetapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk cita-cita dan moral bangsa Indonesia serta kebudayaannya harus bersumber pada Pancasila. Hal ini bisa dilihat dari beragam contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Telah disebutkan secara singkat sebelumnya bahwa cita-cita bangsa harus bersumber pada Pancasila. Hal ini bisa kita ketahui dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas memuat tentang Pancasila yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, menjadi falsafah hidup bangsa. Artinya, filsafat Pancasila memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Hal ini bisa dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang paling benar dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga dipercaya sebagai nilai-nilai yang paling bijaksana, adil, dan cocok untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebagai dasar negara. Jika sebelumnya telah disebutkan bahwa fungsi filsafat Pancasila salah satunya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, dan aspek kenegaraan lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan lahir dari cara hidup bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan terjadi pada sidang BPU PKI. Dalam pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 disebutkan betapa pentingnya keberadaan sebuah alat pemersatu bangsa. Selain itu, terdapat masukan pula dari pendiri bangsa yang lain seperti Muhyamin, Ki Hadi Bagus Kusumo, dan yang lain-lain, yang juga berkeinginan untuk mengadakan sebuah filsafat dasar negara, yang pada akhirnya diputuskan filsafat dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Selanjutnya sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki undang-undang dasar secara tertulis. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan hasil perjanjian antara PPKI yang merupakan wakil rakyat dengan rakyat untuk senantiasa membela Pancasila. Selanjutnya, memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila juga memberi jawaban atas beragam pertanyaan yang sifatnya fundamental atau sangat mendasar. Misalnya tentang hakikat kehidupan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita bisa mengetahui bahwa hakikat kehidupan bernegara adalah segala aspek
yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup bernegara. Sebagai contohnya adalah susunan politik, bentuk negara, susunan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberi substansi tentang hakikat negara. Ide negara dan tujuan bernegara dengan filsafat Pancasila, kita juga bisa mencari kebenaran yang sifatnya substansial tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan kita bernegara. Hal ini dikarenakan dengan substansi itulah yang memiliki kebenaran yang bersifat universal. Pengertian dari substansi itu juga memiliki manfaat untuk menjadi faktor penentu untuk titik tolak yang bersifat deduktif dan induktif, atau bisa diartikan juga dengan substansi itu dapat diuji apakah keadaan yang berlangsung bersifat konkret dalam masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Selanjutnya menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila berikutnya adalah untuk menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hal ini bisa tercermin dari beragam contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang kita temukan sehari-hari. Fungsi Pancasila sebagai perangkat dari ilmu pengetahuan ini akan semakin jelas terlihat jika pemerintahan negara telah dijalankan secara teratur sebagaimana kehidupan bernegara seharusnya. Tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi yang selanjutnya menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia, HAM, seperti yang bisa terangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Selanjutnya, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Selanjutnya, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Perkembangan filsafat Pancasila. Sejak 18 Agustus 1945, secara epistemologis, Pancasila dikaji oleh para ahli dan juga diuji oleh berbagai peristiwa-peristiwa yang mencoba merongrong kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Secara empiris dan kenegaraan, Pancasila telah menunjukkan ketangguhannya hingga pada saat ini. Pengujian secara antropologi, metafisik, Eka Damaryanti dengan etika, Suwarno dengan pendekatan historis, filosofis dan sosiojuridis, Gunawan Serteja dengan analisis yuridis ideologis, dan banyak para ahli dan kalangan akademis membuktikan bahwa Pancasila sebagai filsafat. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh para ahli untuk membuktikan filsafat Pancasila diterima sebagai metode epistemologis Pancasila. Prinsip epistemologis Pancasila dapat dikemukakan dalam proposi epistemi sebagai berikut. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Yang kedua, aku tahu bahwa aku harus tahu. Yang ketiga, aku tahu bahwa ada aku bersama dengan ada kamu. Yang keempat, aku tahu bahwa kerinduan akan harmoni adalah kerinduan abadi. Selanjutnya, yang kelima, aku tahu bahwa kerinduan akan harmoni. Keenam, aku tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Proposi epistemologis Pancasila di atas merupakan landasan keilmuan di Indonesia secara ontologis, kosmologis, maupun ekologis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.